Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa masyayikhina wa liwalidina jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita bersama membaca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaki. Ai hadhihi utawi ku suratul Falaki, surat Al-Falaq. Makiyatun iku bangsa Mekah. Artinya surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayatuha utai pira-pira ayate surat Al-Falaq iku 505. Nuzilat diturunaken apa surat Al-Falaq ba'dal fili sawise surat Al-Fil. Nuzilat diturunaken apa hadhihi suratu iki surat. Wallati lan surat ba'daha ing dalam sakwusi hadis surah, yaitu surat An-Nas. Hadis surat di surat Al-Falaq, wallati ba'daha adalah surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas diturunkan lamma sakhara nalika nyihir nyantet sapa labidun labid al-yahudiyu kang bangsa Yahudi an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi watarin ing dalam tali bihi iku ing dalam watar ikhta asyrata utawi 11 apane uktatan bundelane simpulnya. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas diturunkan karena Nabi disihir oleh labid seorang Yahudi sehingga Nabi menjadi ragu mau berbuat mau tidak, mau berbuat ragu dalam bertindak ragu. Caranya labid nyihir yaitu rontokan rambut Rasulullah dicuri ya, kemudian diikat di sisir ya. Lalu sisir itu dimasukkan di
sumur tua, sehingga Nabi menjadi ragu dalam beberapa hari. Nah, jumlah simpulnya itu 11 simpul. Ini sesuai dengan jumlah surat Al-Falaq 5, surat An-Nas 6, jadi 11. Ketika Allah menurunkan surat ini, Nabi diminta untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Akhirnya Nabi membaca satu persatu, dibaca satu ayat, dibaca satu simpul, lepas satu ayat, dibaca satu simpul, lepas sampai 11 ayat Al-Falaq dan An-Nas ya, selesai dan penyakit Nabi sudah sembuh. Maka sahabat ada yang ingin membalaskan Nabi, yang membunuh termasuk. Terus Nabi cuma menjawab, kalau urusan sakit saya sudah sembuh, mau apalagi? Jadi Nabi itu tidak ingin balas-balas dendam itu, ya dimaafkan gak masalah. Itu adalah sifat Rasulullah. Jadi Nabi disihir ini menurut pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu gak mempan disihir. Sihir itu tenung ya. Ya, supaya kita tidak terkena sihir ya, baca Quran, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah ya, baca An-Nisa, insyaallah selamatnya. Jadi berzikir kepada Allah, itu kuncinya selamat dari tenung dan sihir. Maka berbahagialah bagi orang yang sering membaca Al-Quran, insyaallah mendapat syafaat di akhirat nanti dan diselamatkan Allah dari kiriman-kiriman tenung atau sihir. Fa'alamahu mongko awe weruh ing Nabi Muhammad sapa Allah bidzalika kelawan sihir, babi makhalilan kelawan panggonane sihir. Allah beritahu Nabi di mana sihirnya itu di sumur tadi. Fa'udhira mongko ditekaken sapa labit baina yadai andane ngarepe Nabi sallallahu muga nambahi rahmat sapa Allah alaihi ngatasi Nabi. Wassalam lan muga-muga nyelametaken sapa Allah. Jadi labid dipanggil untuk dihadapkan kepada Rasulullah, diminta pertanggungjawaban. Wa umira lan diperintah sapa Nabi bita'awudzi kelawan berlindung atau jaluk perlindungan bisurataini kelawan surat loro. Maka nama kono sapa Nabi kukulama qira'a nalikane maca sapa Nabi ayat ing satu ayat, siji ayat minduma saking surataini, in khalat mongko udar lepas apa udatun sak bundelan, satu simpul lepas, dibaca satu ayat satu simpul lepas, satu ayat satu simpul lepas. Bahwa jadalan ngerasaaken sapa Nabi khifatan ing enteng, beliau merasakan sakitnya semakin ringan, semakin sembuh tatkala membaca ayat Al-Falaq dan An-Nas. Katan khalat sehingga udar lepas opal uqatu pira-pira bundelan kuluas kabehane uqat. Wakomalan jumenang berdiri sapa Nabi ke anama nusyita, kaya lepas sapa Nabi min iqalin saking tali atau bundelan. Jadi Nabi selesai membaca 11 ayat, semua simpul yang jumlahnya 11 itu lepas semua dan Nabi akhirnya sembuh, sehat ya, terengginas ya, bergas ya, semangat lagi, pulih dari penyakitnya. Ini peringatan bagi kita
bahwa Nabi aja masih dikirim-kirim sihir, apalagi orang biasa. Harus waspada ini. Kita harus siap-siap, harus memberi perisai. Perisai kita adalah ibadah kita, dan kita baca-baca Al-Quran, baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi setiap sholat itu termasuk perisai kita. Sotako dan lain itu perisai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas maring sakabehane makhluk, sayang terhadap semua makhluknya. Ar-Rahimi kang welas maring wong mukmin. Jadi Ar-Rahman Allah belas kasihan pada semua makhluknya. Ar-Rahim Allah menyayangi orang-orang mukmin. Itu sifat Ar-Rahim. Qul ngucap panjenengan, Nabi diperintah ya, bacalah a'udzu berlindung ingsun birabbil falaq kelawan pangerane waktu subuh. Tafsiran al-falaq as-subhi tegese waktu subuh. Katakan wahai Nabi, ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Falaq kita sama terbelah, artinya terbelahnya fajar yaitu subuh tiba. Berlindung dari apa? Min syarri ma saking kejahatan barang khalaqa kang nyiptakaken sapa Allah. Nyuwun perlindungan, minta perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Penjelasan ma khalaqa ya rupane min khayawanin saking hewan mukallafin kang mukallaf kan dibebani hukum, yaitu manusia dianggap hewan yang mukallaf ya. Wa ghairi mukallafin, dan ora dibebani hukum, tidak bisa dipaksakan. Wa jamatin, dan benda mati kasumi kaya racun. Wa ghairi dzalika, lan liyane iku racun. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya yang berupa hewan ya. Hewan yang mukallaf maupun ghair mukallaf. Siapa hewan yang mukallaf? Ya manusia. Ghair mukallaf ya binatang. Juga minta perlindungan agar diselamatkan dari kejahatan benda mati. Apa itu? Racun dan selain racun. Jadi kadang-kadang orang keracunan ya. Jangan nyepelek no. Nabi itu juga pernah diracun. Jadi ceritanya ada wanita Yahudi itu yang suaminya mati diserbu umat Islam ya. Sayangnya juga mati diserbu umat Islam. Dia sakit hati sama Rasulullah dan berusaha ingin membunuh Rasulullah. Salah satunya lewat kiriman daging. Jadi Nabi itu dikirimi sampel ya, kakinya kambing yang belakang, jadi sampel itu dikirimkan kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah makan dan sahabat juga makan ya. Mungkin sahabat makannya agak banyak, maka keracunan. Dan Nabi bisa tahu kalau ini daging ada racunnya karena tulangnya itu ya memberitahu Rasulullah bahwa ini mengandung racun. Akhirnya Rasulullah menyetop, jangan dimakan, ini bahaya, ada racunnya. Maka wanita itu dipanggil, ternyata benar ya. Kamu kenapa kok mau dan punya keinginan meracun aku? Ya karena balas dendam, karena suami mati, orang tua juga mati, jadi ingin balas dendam. Setelah dinasihati, akhirnya masuk Islam ya. Nabi maafkan ya, masuk Islam. Tapi urusan hukum tetap dilaksanakan Nabi. Walaupun kamu sudah masuk Islam, sudah syahadat, tetapi ada hukuman kisos yang harus diterima oleh wanita ini karena meracuni sahabat ini, membunuh sahabat ini ya. Jadi akhirnya sahabat meninggal dan wanita ini juga dikisos. Jadi wanita ini dikisos. Akhirnya meninggal wanita ini dalam keadaan sudah bersyahadat.
Di wanita ini akhirnya dikisos oleh Nabi, dihukum mati, dan matinya dalam keadaan Islam. Itulah bahaya berupa racun. Jadi Nabi aja diracun ya, sampai Nabi itu masih kadang-kadang merasa sakit perutnya. Nah, sahabat nih meninggal dunia yang diracun. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Lafad kul dari kata kola, fil madhi kola, kul itu fil amal. Mari kita bersama-sama mentasrif ya. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dhaka maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqwalun. Coba lugawinya. Qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna qultu qulna. Berikutnya adalah lafaz khalaqa min syarri ma khalaqa. Khalaqa juga fi'il madhi. Kita tasrif lagi. Khalaqa yakhluqu khalqan wa makhlaqan fahuwa khaliqun wa dhaka makhluqun ukhluq la takhluq makhlaqun makhlaqun mikhlaqun. Berikutnya min khayawanin mukallafin. Mukallafin itu dari fi'il madhi, kallafa yukallifu, wazannya fa'ala. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Sekarang kallafa. Kallafa yukallifu taklifan taklifatan taklafan tiklafan mukallafan wa huwa mukallifun wa dhaka mukallafun kallif la tukallif mukallafun mukallafun. Sekarang kita cari huruf cernya. Huruf cernya antara lain yaitu bismillah ba. 2 birabbil falak ba, birabbi huruf cer ba. Kemudian min syarri ma khalaq min, itu huruf cer juga, min dari ya. Min khayawanin itu min ya. Kasummi itu ada kaf huruf cer. Jadi huruf cernya adalah ba, 2, min 2 dan kaf, itu huruf cer. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا الله 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 آمين يا الله.
Syukran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.